Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemarin sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya perkara yang membatalkan wudhu itu ada lima. Yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, apa baik yang keluar dari dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang. Jalan depan itu baik yang biasa keluar maupun yang tidak biasa keluar. Jalan depan yang biasa keluar itu seperti air kencing biasa keluar. Apalagi ya darah, kalau ibu-ibu teh ya toh, ibu-ibu itu biasa keluar. Kalau laki-laki enggak, kalau keluar darah mah. Kalau laki-laki kalau keluar darah berarti enggak biasa keluar. Ya toh, enggak biasa keluar itu berarti masalah itu. Ya toh, masalah. Nah, ataupun jalan belakang. Kalau jalan depan ya tadi nanah, ada juga orang keluar nanah. Itu bagi orang yang kena penyakit sipilis. Sipilis itu penyakit raja hutan. Raja hutan, raja singa ya. Itu kalau jalan belakang itu yang biasa keluar gedang goreng misalnya. Ya toh? Nah, gitu kira-kira. Atau yang biasa keluar bubur, mencret kelihatannya orangnya. Ini semua membatalkan wudhu. Atau yang tidak biasa keluar dari jalan belakang, misalnya keluar batu, keluar apa? Keluar biji jambu, keluar kelereng karena ketelan kelereng misalnya, ya kan? Karena ada tuh, ada orang makan cabai, kadang-kadang kan masih keluar lagi cabenya, ditanam lagi, dimakan lagi kadang-kadang. Nah itulah manusia itu, emang geragas. Itu ya. Atau keluarnya tadi apa nengarani cacing, orang cacingan, sehingga keluar dari duburnya itu cacing. Walaupun keluarnya nggak keluar, cuma keluarnya sebentar. Ada cacing keluar dari dubur, keluar baru separuh, dia ngelihat ke kiri ke kanan, kemudian masuk lagi. Itu batal. Mungkin dia nyari angin, kelihatan itu cacing, ya kan? Misalnya itu batal. Terus apa lagi Bu? Hayyin mutawaddiin, orang yang punya wudu. Gitu. Kalau orang nggak punya wudu ya berarti ya nggak batal. Nggak ada status batal apa enggak. Bu, Pak, kentut itu yang membatalkan wudu itu kentut yang pertama. Kentut yang kedua, kentut yang ketiga, kentut yang keempat itu tidak membatalkan wudu. Paham maksudnya? Bingung nggak? Pak Rudi bingung nggak, Pak Rudi? Yang membatalkan wudu itu kentut yang pertama, kentut yang kedua, kentut yang ketiga, keempat, kelima tidak membatalkan wudu. Paham nggak?
Bingung. Masa kentut yang kedua pas enggak batal? Bu, sampean punya wudhu, ya toh? Terus sampean kentut pret, batal kan? Udah batal. Yang kedua ngepret lagi pret. Yang ketiga pret. Prat. Ini kelihatannya habis makan habis makan itu cilembu kelihatannya. Ya kan? Prat. Maksudnya apa? Yang membatalkan wudhu itu ya kentut yang pertama tadi. Kan udah wudhu nih, punya wudhu, kan udah batal. Kentut pret kan batal. Kentut kedua gak batal lagi. Wong udah gak punya wudhu, paham? Ngapain orang gak punya wudhu kok batal? Itu. Sampean gak punya wudhu, bersentuhan antara laki perempuan batal nggak? Nggak punya wudhu? Ya enggak, ngapain? Apanya yang batal lu nggak punya wudhu? Ya kan? Paham? Makanya yang membatalkan wudhu itu yang pertama, yang kedua, ketiga, selanjutnya itu nggak batal. Terus yang kedua, apa nengerani min mutawadin itu pengertiannya begitu. Wahayin dan hidup. Jadi hukum batal dan tidak batal itu untuk orang yang hidup. Kalau udah mati tidak berlaku. Itu. Ya. Misalnya ada orang mati, udah mati itu udah diwuduin, dipegang sama suaminya. Batal nggak? Batal nggak? Suaminya batal nggak? Gak usah suaminya lah, kalau suaminya nanti pasti ada masalah. Misalnya ada orang perempuan mati, terus ada laki-laki udah diwuduin udah semua, sama laki-laki dipegang, batal nggak mayit itu? Harus diwuduin lagi nggak? Harus diwuduin lagi nggak? Yang enggak siapa? Yang enggak siapa? Yang wajib diwuduin lagi siapa? Ya Allah. Yang enggak ngacung. Yang wajib diwuduin enggak ngacung juga. Ini jamaah Al-Furqan mah golongan golput ini mah. Suruh milih kagak milih lagi nih mah. Jadi gini, Bu, Pak, jadi gini. Mayat itu tadi kan udah saya bilangin, hayyin hidup. Kalau orang udah mati, gak ada status batal atau tidak batal. Yang batal, yang menyentuh. Ada mayat perempuan, laki-laki megang kulitnya, batal. Gitu. Ya. Kalau mayatnya kagak. Jangan sampai namanya mayatnya nanti udah dipegang batal, dimandiin lagi, diwuduin lagi. Dipegang lagi, diwuduin lagi. Akhirnya mayatnya stres, bangun lagi. Apa katanya dingin tahu nggak? Katanya begitu. Ya Allah. Makanya itu berlaku untuk yang masih hidup. Kalau yang udah mati tidak ada hukum. Itu. Ya. Paham Bu, paham? Itu yang kemarin kita bahas yang pertemuan kemarin, baik yang keluar itu suci ataupun tidak suci. Kalau yang tidak suci tadi kencing, dan sebagainya. Kalau yang suci itu apa ngarani? Yang suci seperti angin, kentut itu kan suci, makanya tidak tetap batal, gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan.
Bersentuhan kulit belum kebahas belum. Iya, itu belum dibahas. Nah, nanti suami istri mau nanti mau syahwat apa kagak. Tapi kalau seorang suami sama istri kagak syahwat, tambah curiga ini mah. Ya kan? Masa sama istrinya kagak syahwat, kagak punya anak atau ujung-ujungnya nanti kita akan bahas sebelum. Ya ini baru satu berhubungan dengan keluarnya gedang goreng tadi, ya kan? Belum. Sekarang yang kedua, watani, adapun yang kedua, an-naumu, yang perkara yang membatalkan wudhu yang kedua, an-naumu itu tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, pada selain yang tidak menempatkan pada tempatnya gitu. Wa fi ba'di nusakhil matan, dan dalam sebagian naskah matan, ziyadatun, satu tambahan, minal ardi, dari bumi, bimak'adihi, pada tempat duduknya ini, bokong ya, mak'adihi, bimak'adihi. Wal ardu, adapun bumi, laisat tidaklah bikoyitin, menjadi koyit. Wa kharaja, dan mengecualikan bil mutamakkini, dengan kata-kata al mutamakkini, ma, sesuatu, launama, kalau dia tidur qaidan, dalam keadaan duduk, ghairu mutamakkinin, selain menempatkan pada tempatnya, tidak tetap maksudnya. Au nama, atau dia tidur qaiman, dalam keadaan berdiri, ala au ala faqahu, atau qafahu, atas tadi ini nih, pantatnya, walau mutamakinan, walaupun tetap. Jadi gini, perkara yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu tidur. Tidur itu membatalkan wudhu. Tidur itu membatalkan wudhu. Tidur. Ntar keterangannya nanti, ya kan? Nah, mana sini? Sebentar Pak, sebentar. Dia ada dalil-dalil ya. Nah ini, tidur itu membatalkan wudhu. Lah mana dalilnya? Nih, tulis dalilnya, ya. Dalilnya mana sih dalilnya? Agak ada nih. Ini dalilnya, rawat telah meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Dawud, an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala, beliau bersabda, qala, beliau berkata, ini Sayyidina Ali ini, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wika usagi, adapun pengikatnya pantat, pengikatnya pangkat, al ainani, itu dua mata. Faman maka barang siapa nama yang tidur
Falyatawaddo. Alhamdulillah. Falyatawaddo. Barang siapa yang tidur maka dia wajib wudu. Itu. Tuh. Tidur. Ya kan? Tidur. Ngorok. Cuma di sini ada penjelasannya, Bu, Pak. Sebenarnya bukan tidurnya yang membatalkan wudhu, tetapi yang membatalkan wudhu itu kalau ini sepakat nih, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sepakat segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Dua jalan tadi. Nah, tadi tidur itu sebenarnya kalau tidur tidak membatalkan wudhu. Sebenarnya yang penting sampean itu bisa menjaga agar tidak ada sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Gitu, paham? Jadi kalau makanya di sini kan yang batalkan wudhu teh wal naumu ala ghairi haidil mutamakini, yaitu tidur yang tidak menempatkan pantatnya pada tempat duduknya ini, ya kan? Tapi kalau tidurnya itu duduk begini, Bu, Pak, duduk begini, tak. Tidurnya begini. Mau sender nggak apa-apa, senderan juga gitu, senderan. Yang penting pantatnya ini pantat itu bisa neken ke sini nih, neken di tempat ini. Paham ini? Sebabnya apa, Pak? Bu, terutama mohon maaf yang agak berat badannya lebih, mohon maaf ini. Berat badannya lebih, itu duduk kan blek gitu kan, blek. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang badannya lebih itu sampean begini terus kentut, Bu, pasti nggak bisa. Pasti ngasih jalan dulu. Betul apa benar? Kadang-kadang pura-pura begini, pret gitu tuh. Kalau duduk begini, plek gini, kagak bisa. Coba sampai pengen ketut terus giniin, kagak keluar. Wah, kagak keluar, angin pusing dia udah mau keluar. Ya kan? Makanya dia tuh kalau duduk begini tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Bu, ini tadi tuh. Wika usai al-ainani. Pengikatnya pantat dubur itu adalah kedua mata. Punten, orang tuh kalau tidur maka punter duburnya itu akan renggang, kelepnya akan kendor, maksudnya begitu. Paham? Jadi kalau orang tidur makanya prat pret lagi tidur pret, kata suaminya, Bu, semalam tidur kentut baik. Pasti ibu-ibu kata siapa? Fitnah katanya. Fitnah. Bapak mah fitnah, Mas mah fitnah. Siapa yang kentut katanya? Lah orang tidur itu nggak kerasa kentut, paham? Itu. Kadang-kadang ngomong marah-marah. Itu gara-gara kentut aja berantem suami istri kadang-kadang, ya kan, nggak jelas. Nah gitu. Saya nanya ibu-ibu nih, ibu-ibu, kita bisa tegak begini, kepalanya ibu tegak begini, karena ada apanya? Tegak begini loh, ibu bisa jejek ini loh, duduk nih, ada apanya? Kepalanya, ada apanya? Tulang apa? Tulang ini, leher. Ada lagi? Ada apa? Bu, sampai bisa tegak gini. Ada apa? Apa? Jawab aja, salah juga nggak apa-apa. Pak, ada apa? Karena apa? Ada leher. Bisa tegak, kepala ini sampai tegak gini loh. Kenapa?
Siapa yang menegakkan ini kepala begini? Yang menegakkan adalah mata. Paham maksudnya nih? Sampai kalau lagi ngantuk kan kan nggak kuat tuh begini sampai delosor gitu. Itu gara-gara apa? Matanya tidur. Kalau melek begini kan nggak mungkin gelang-geleng begini. Paham? Makanya Bu, Pak, mata ini pengaruh gitu. Sampai kalau melek begini nggak mungkin, kentut itu pasti bisa dikendalikan. Mau dikeluarin atau tidak itu bisa dikendalikan. Tapi kalau sampean tidur pasti prat baik. Paham ini, paham? Ini makanya ngaji kayak gini nih. Jadi kedua yang membatalkan wudhu yaitu apa tadi? Tidur yang tidak menempatkan pantatnya ke tempat duduknya. Sampai tidur begini nih, set gini. Tiba-tiba terus Bapak ini goleng. Batal. Makanya harus gini Bu. Pokoknya berubah posisi aja itu batal. Jadi kalau ibu bapak biar nggak batal wudunya, emang dari awal tuh duduknya di sini begini. Kok tiba-tiba tidurnya tiba-tiba berubah jadi begini, ya udah batal itu. Paham? Atau berubah begini kakinya selonjor, berarti itu udah berubah, Pak. Maka ulama itu bisa membatalkan wudu. Paham? Tapi kalau nyandar gimana? Walaupun nyandar yang penting pantatnya sampean itu duduk aja. Itu tidak batal wudunya. Gitu. Ada yang nanya, ini jangan bersentuhan kulit loh. Belum ini, bersentuhan kulit mau panjang itu. Iya. Gimana? Kalau begitu batal. Itu begini itu masih ngobos itu mah. Duduk begini nih, duduk begitu itu ini masih ada ada celah untuk keluar. Yang tidak batal tuh duduknya begini Bu. Nih. Plek, gini nih, anteng. Kalau duduknya begini, lah itu mah bisa prat itu mah. Ya. Jadi gini duduknya. Yang tidak membatalkan wudu duduknya sulak begini. Ya, gitu ya. Walaupun sampean tidur begini ngorok-ngorok nggak batal. Ngorok-ngorok nggak batal. Yang penting pantatnya sampean masih tetap di situ. Wah, sampean mimpi nyampe ke bumen segala macam nggak apa-apa. Iya kan? Yang penting masih tempatnya masih di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, wazawalul akli, dan hilangnya akal. Bisyukrin disebabkan karena mabok, au maradin atau karena sakit. Nah, ini nih. Hilangnya akal itu artinya bukan gila loh. Kalau yang hilangnya akal itu artinya hilang akalnya itu pergi sebentar. Paham ini? Di sini disebabkan karena mabuk. Orang mabuk itu akalnya hilang loh. Buktinya apa? Orang mabuk itu nggak punya rasa malu, ya kan? Sampai tidur di got-got itu ya, di pinggir jalan. Orang mabuk. Coba kalau orang waras, malu dia. Paham ini? Makanya orang mabuk itu batal wudunya. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan otaknya. Orang yang tidak bisa mengendalikan otaknya berarti dia itu akan yang keluar dari kedua jalan tadi dia nggak kerasa.
Paham itu? Makanya di sini disebutkan di dalam sarahnya nih, ay ghalabatu alai bi syukrin aw maradin. Disebabkan karena apa tadi? Mabuk atau sakit, au jununin atau gila, au igma'in atau ayan, au ghairi dzalika atau selainnya. Jadi gila. Bu, kalau ada orang gila, walaupun sebentar gilanya, itu batal wudunya. Sampean punya teman gila, dia terus main sholat aja, suruh wudu. Mas, wudu mas. Enak aja saya punya wudu, tadi udah wudu katanya. Mas habis gila kasih tahu. Karena orang gila sadar nggak? Tapi kalau kita omongin mas habis gila, dia marah-marah pasti. Itu zawalul akli, itu membatalkan wudu. Sekarang yang keberapa itu Pak? Nah sekarang yang keempat, ini yang ditanyakan. Warabi'u, adapun perkara yang membatalkan wudu yang keempat, lamsur rojuli, yaitu menyentuhnya laki-laki, almar'ata pada perempuan, al ajnabiyata yang lain itu artinya bukan mahram, ghairu mahramin, yaitu selain mahram, walau maitatan, walaupun itu mayit gitu. Pak, di sini ada disebutkan ya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Wal muradu, adapun, ini saya baca dulu. Wal muradu, adapun yang dikehendaki birrojuli, pada laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan, tuh zakarun, yaitu laki-laki, wa unta, dan perempuan. Balago, yang keduanya udah sampai hatta syahwati, pada batas syahwat, urfan, pada umumnya. Wal muradu, adapun yang dikehendaki bil mahromi, dengan mahram, man, yaitu orang, haruma, yang haram, nikahuha, menikahinya, li ajli nasabin, karena arah nasab, au rodoin, atau karena sepersusuan, au musoharatin, atau karena hubungan kemertuaan. Wa qauluhu, dan adapun ucapan musonib, min ghairi ailin, tanpa ada penghalang gitu, tanpa ada penghalang. Nih Bu, ini yang ditanyakan ibu tadi, perkara yang membatalkan wudu berikutnya, yaitu yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, Bu, sekarang kan sampai udah ngaji nih. Kalau ngomong itu banyak orang itu ngomong begini, nggak muhrim loh. Ada yang pernah dengar begitu? Kita kan nggak muhrim, gitu. Pernah ngomong gitu? Pernah dengar? Ngomong muhrim itu salah. Kalau yang dimaksud mahram. Kalau muhrim itu artinya apa? Orang yang lagi berikhram. Orang yang berikhram itu namanya muhrim. Ahrama yuhrimu ihraman fawa muhrimun. Muhrim. Kalau yang dimaksud ini, yang benar apa? Mahram. Mahram itu siapa? Mahram itu orang yang haram dinikahi seumur hidupnya. Itu mahram. Ingat,
Mahram itu orang yang haram dinikahin seumur hidupnya. Gitu. Saya nanya, suami itu haram dinikahin enggak? Ibu dinikahin berarti kan nikah namanya, ya kan? Artinya apa? Itu berarti bukan mahram. Suami istri itu bukan mahram. Makanya bersentuhan antara suami dan istri itu batal wudunya. Yang tidak batal wudunya adalah yang mahram. Yang mahram. Terus yang kedua, jadi kan pertama yang mahram nih, yang batal, yang membatalkan wudhu itu bersentuhan kulit. Yang pertama bersentuhan kulit, nih, bersentuhan kulit. Artinya apa? Kalau bukan kulit tidak batal. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Selain kulit tidak batal. Suami istri tadi batal, tapi kalau bersentuhan kulit, selain kulit gak batal. Suami istri misalnya adu gigi, misalnya ini, misalnya adu gigi, Mas, gigi dia tapi nggak bisa juga gigi, pasti kena bibir, ya kan? Nggak bisa. Ini ceritanya orang punya giginya panjang sono misalnya, itu nggak apa-apa. Yang kedua kulit tadi ya. Jadi badan kita ini yang terdiri rambut, sampean laki-laki itu memegang rambut perempuan nggak batal. Rambut kita belek tuh perempuan, sayang itu kalau rambutnya pendek. Kalau rambutnya panjang, sayang panjang, rambutnya panjang, ya kan? Bersentuhan kita batal nggak? Batal nggak kita nyentuh rambut istri? Batal nggak? Batal nggak, Bu? Kenapa? Karena bukan kulit itu. Ya Allah. Kuku. Ada suami istri adu kuku nih. Ada suami istri adu kuku. Ini kelihatannya suami istri dua-duanya mulai stres kelihatannya. Ya Allah, adu kuku. Ya kan? Lah kalau adu kuku batal nggak? Tidak, karena apa? Bukan kulit. Gitu, Bu. Ada yang nanya, tadi suami istri berarti batal. Karena bukan mahram kita suami itu. Bukan mahram kita. Makanya ibu dikawinin itu gara-gara bukan mahram. Kalau mahram itu, lah siapa yang mahram kita nanti akan kita paparkan panjang lebar nanti, ya kan? Nanti. Terus yang keduanya tadi kan nih bersentuhannya laki sama perempuan yang batalkan. Yang kedua bukan mahram. Yang ketiga kedua-duanya udah gede. Gede ini bukan balik loh. Ingat, gede itu bukan balik. Di sini ada disebutkan balagho hadas syahwati, sampai keduanya pada batas syahwat. Misalnya nih laki-laki ngelihat anak umur 6 tahun, terus kita pegang, batal nggak? Saya nanya, ada laki-laki nyentuh perempuan umur 7 tahun, batal nggak? Batal nggak? Bu, batal nggak? Kenapa nggak? Karena belum balik. Sebenarnya nggak begitu, Bu.
tergantung. 7 tahun kalau dia masih kecil, kita belum ada syahwat belas, nggak batal. Tapi kalau 7 tahun udah gede walaupun 7 tahun kita pegang batal. Kalau kita ada rasa seneng, gelis pisan nih misalnya, cantik ya, batal. Paham? Tapi kalau anak TK ya, sopo sing seneng anak TK, orang normal berarti. Kalau anak TK nggak batal karena apa? Karena anak TK belum ada batal, sahabat belum ada. Orang normal loh. Kalau orang nggak normal, mau stres itu mah. Orang anak kecil senang sama anak kecil. Oh, ya paham. Jadi kabiro ini bukan balik bu. Kabiro ini ada rasa sahabat kita. Ini kemarin yang ngaji banyak pada kemana itu anak-anak? Pada main HP, diajak ngaji bu. Nanti biar ketahuan ini umurnya berapa. Ada yang 9 tahun tapi udah kelihatan gede, bisa batal. Gitu, paham ya? Terus tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, ya nggak batal. Suami ibu lagi pakai mukena dipeluk sama istri sama suami, batal nggak? Batal nggak? Tergantung. Kalau dipeluk kena kulitnya ya batal. Kalau cuma dipeluk tapi kagak kena kulitnya nggak batal. Gitu. Paham? Nah, jadi gede, dua-duanya udah gede. Kalau salah satu kecil yang satunya gede, ya nggak batal. Bukan balik. Wong sekarang tuh saya pernah lihat ada punten nih. Ada padahal udah ibu-ibu, kelihatannya masih kecil. Umurnya saya kira masih sekolah tuh. Ternyata udah punya anak. Kayak gitu. Makanya nggak jadi patokan pak. Ya jadi patokan itu yang penting gede gitu. Terus yang kedua pasti balik. Kalau udah balik, mau kecil mau gede batal. Terus yang kedua kalau udah balik pak ke sana, kalau udah balik ke sana, udah nggak ada batasan lagi. Ibu nafsu, bapak nafsu, mau nggak nafsu, tetap batal. Paham? Ini bapak-bapak nyentuh nenek-nenek, saya udah nggak nafsu ini misalnya, tetap batal walaupun nenek-nenek. Ibu-ibu pegang aki-aki, udah tua bongkok lagi, udah rembes gitu ya. Ibu udah nggak nafsu belas ya, aki-aki, terus sampai pegang, batal nggak? Batal nggak? Batal karena apa? Udah balik, udah tua, udah dewasa. Itu. Jadi jangan lihat patokan nafsu apa enggak. Yang patokan nafsu apa enggak itu umur. Kalau udah nih dewasa tadi loh, umur 7 tahun, 8 tahun kadang-kadang udah gede banget, kelihatan cantik gitu ya anak teh. Kadang-kadang sama emaknya aja gedean anaknya. Kalau sampai pegang masih udah kesetrum, itu berarti batal. Paham? Jadi makanya di situ pakai kabiro ini dengan dua-duanya besar, bukan dua-duanya balik. Ini tadi dulu saya juga punya anggapan begitu, dua-duanya udah balik. Karena sekarang itu ada orang haid belum, anak itu ada misalnya ada anak perempuan umur 13 tahun haid belum, terus keluar mani juga belum, tapi badannya udah gede, terus punten ininya udah gede, kan kita nafsu ya. Kalau laki-laki normal maksudnya. Kalau yang nggak normal mah ya jangan ditanya itu mah, ya kan? Paham? Nah makanya dilihat itu bukan baliknya pak, tapi besarnya. Sehingga di sini balagho hatta syahawat urfan pada umumnya. Ada yang nanya? Ibu jelas yang tadi suami? Jadi suami itu kadang-kadang, oh ya, walaupun emang batal ya, ibu-ibu sama bapak-bapak, sampean nggak boleh membatalkan orang yang lagi punya wudhu. Kalau mau ibadah terus sampean batalin niatnya gurauan, itu dosa. Suami ibu, istri ibu lagi mau sholat, Allahu Akbar dipegang, halo, batal wudhunya.
Atau ibu-ibu suaminya mau sholat, mas, batal, dipegang. Dosa nggak? Dosa. Termasuk sholat. Suami ibu lagi sholat, ibu goda-godain, batal. Apa batal? Bukan batal, dosa ibu maksudnya. Lagi sholat, Allahu Akbar, ibu liatin, kagak dipegang. Begitu diliatin, suami ibu jadi ketawa-ketawa, batal, dosa maksudnya ibu. Ya, tapi kalau udah anak 2, 3 mah gak ada. Ini biasanya yang masih pengantin baru. Masih pengantin baru itu mah kadang-kadang wes sehari kagak ketemu udah kayak seminggu. Ya kan, begitu ya rasanya ya. Waktu pengantin baru dulu Pak. Saya dulu pengantin baru. Saya udah pengantin baru tapi tinggal di pondok. Masih di pesantren. Udah nikah tapi masih di pesantren. Aduh, jalan-jalan berdua ke mall. Saya rois pondok kan, rois pondok di Ataklas itu ceritanya. Istri. Indah sekali perasaan teh waktu masih pengantin baru. Jalan itu tuh perapatan Ajib sampai mall jalan, Pak. Itu nggak kerasa. Nggak kerasa, terasa dekat sekali. Ya kan? Udah sampai ya, Dek gitu. Iya Mas, sudah sampai ya, nggak terasa. Coba kalau udah punya anak 3, buru-buru mau jalan. Itu manusia masih pengantin baru, kesandung aja, pelan-pelan tong Dek, pelan-pelan sayang, gitu kan. Itu akhirnya batunya diambil, dilemparin. Itu masih pengantin baru. Kalau udah anaknya 3, ngomongnya wis kasar banget. Motone bukan gitu yo. Motone metu kabeh, ya toh. Enggak, kalau itu mah ceritanya ini suami istri yang bukan di El Furqon, bukan. Ini suami istri di Australia sono itu. Ada yang nanya, ini udah jam 9 lebih nih. Ada yang nanya? Jadi masalah ibu udah jelas ya tadi ya? Bapak-bapak ada yang nanya? Di luar tema gak apa-apa. Ya kalau orang sakit begitu kan duduk kan, kalau melek begini mah nggak mungkin batal. Duduknya gimana kalau sholat orang nggak bisa berdiri, ya kan? Duduknya itu duduk iftiros yang bagus. Apa duduk iftiros teh? Duduk iftiros duduk apa? Duduk tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir apa namanya? Duduk tawarruk. Nah kalau sholat gimana? Kalau orang duduk itu begini Bu, duduknya begini. Gini, Allahu Akbar. Saya ngadep sini aja deh. Nih ya, nih. Ada duduknya begini, tawarruk nih. Allahu Akbar, ya kan? Rukuknya bagaimana? Minimal rukuknya orang duduk itu wajahnya sejajar dengan ini. Minimal. Allahu Akbar, minimal gini. Sempurnanya ini sampai ke tempat sujudnya. Tempat sujudnya di sini ya. Allahu Akbar. Sami Allah, begitu. Sujudnya biasa. Kalau orang duduk gitu ya. Gitu ya Bu ya, kalau duduk. Loh, itu duduk begitu kagak bisa. Kalau emang duduk itu gak bisa, sebisanya. Naudzubillah min dzalik, ada orang kakinya ngececeng. Apa ngececeng teh? Kaku, kagak bisa ini. Akhirnya dia duduknya bisanya begitu Bu. Nih, begini doang. Ya udah sebisanya. Duduknya begini. Lah sholatnya gimana? Ya sholatnya Allahu Akbar. Terus waktu rukuk
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya agak di depanin dikit. Sebisanya Allahu Akbar. Harus ada bedanya rukuk sama sujudnya. Ya. Allahu Akbar. Allah. Gitu ya. Duduknya bisanya begini. Ya udah begini. Tapi begini mah orang sehat ini mah. Biasanya mah orang sakit itu kalau nggak ngececeng, ya apa tadi? Kalau orang duduk bisa begini, berarti iftiros bisa, gitu. Apakah kakinya harus begini? Kalau bisa begini, kalau nggak bisa, ya udah begini bisanya. Oh, bisanya itu duduk sila. Ya udah sila baik. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Allah. Ini sujud kagak bisa misalnya. Ya udah agak panjang. Gitu, paham ya? Gitu. Saya kira sampai di sini ngajinya. Tetap semangat ngaji. Ada yang nanya lagi nggak nih? Apa, Pak? Yang upahnya itu dalam hidup normalnya kalau di luar itu sudah benar. Katanya itu biasa betul. Yang saya katanya harus dijalankan gitu. Betul. Jadi ini harus ada itisol. Oh ini ada jendela. Jendela itu harus ada yang kira-kira bisa keluar. Makanya ini harusnya dikasih pintu, Pak. Kalau madzhab yang kuat yang harus kita ikuti bener mah harus ada jalan itisolnya, nyambungnya. Jadi harus dikasih pintu di sini, tengah. Kalau yang itu yang sahnya yang sono doang, ini di sini kagak. Gitu. Tapi ada yang pendapat yang penting bisa ngelihat di sini bisa. Cuma kalau kita kehati-hatian itu lebih baik dikasih pintu, Dijebol dijebol. Di sini kan banyak tukang. Bawain, bikin pintu di sini. Situ juga. Oh kalau ini mah tangga nggak usah ini mah. Ini mah yang sini nih. Ini kan buat sholat. Ya, gitu. Terus kalau di sana dibuka pintunya kalau lagi sholat. Gitu ya Pak ya. Lebih kehati-hatiannya. Tapi ada juga yang mengatakan ini kalau yang penting kaca bisa ngelihat nggak apa-apa. Lah kalau kita itu kalau mencari hukum itu hukum yang paling kehati-hatian. Itu. Ya. Saya kira sampai di sini ngajinya. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.